Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Seribu Kisah yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Seribu Kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik, lucu tapi penuh hikmah, yaitu tentang kisah Abu Nawas yang menjual mimpinya kepada tetangganya yang kaya dengan harga yang sangat mahal. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa, tuliskan sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari, di sebuah kota kecil di Baghdad, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Abu Nawas terkenal dengan kecerdikannya, kecerdasannya, dan kejenakaannya. Meskipun hidup sederhana, ia selalu puas dengan apa yang ia miliki, berbeda dengan sebagian tetangganya yang sangat kaya, tapi tak pernah merasa puas. Di samping rumah Abu Nawas, ada seorang tetangga kaya raya bernama Ali. Ali ini sangat kaya, namun sifatnya serakah, sombong, dan mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Suatu malam, saat Ali sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun oleh suara dengkuran keras dari rumah sebelah rumah Abu Nawas. Suara itu terdengar begitu keras hingga membuatnya kesal. Karena tidak tahan, Ali pun langsung keluar rumah dan mengetuk pintu Abu Nawas dengan keras. "Abu Nawas, bangunlah, kamu membuatku tidak bisa tidur," teriak Ali. Dengan mata yang masih berat, Abu Nawas membuka pintu. Ia terkejut melihat tetangganya yang kaya berdiri di depan pintu rumahnya dengan wajah marah. "Ada apa, Tuan Ali? Kenapa malam-malam mengetuk pintu rumahku?" tanya Abu Nawas dengan lembut. Ali berkata dengan nada ketus, "Kamu membuatku tidak bisa tidur karena dengkuranmu yang sangat keras. Aku tidak bisa istirahat dengan tenang." Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. "Maafkan saya, Tuan Ali. Saya tidak menyadari bahwa dengkuran saya mengganggu. Sebenarnya, saya tidur begitu lelap karena dalam mimpi saya sedang menikmati harta berlimpah dan hidup dalam kemewahan." Ali langsung terkejut mendengar perkataan Abu Nawas. "Harta berlimpah dalam mimpimu? Ceritakan lebih lanjut, Abu Nawas," katanya penasaran. Abu Nawas lalu tersenyum dan berkata, "Dalam mimpi saya sedang berjalan-jalan di taman yang penuh dengan bunga-bunga emas. Setiap langkah saya menemukan emas, perak, dan permata berkilauan yang seolah-olah mengelilingi saya. Saya menjadi kaya raya dalam mimpi itu, lebih kaya dari siapapun." Mendengar cerita itu, Ali yang kaya semakin tertarik. Dia berpikir, jika Abu Nawas bisa menikmati kekayaan dalam mimpinya, maka mungkin ia juga bisa merasakannya. Kemudian, terlintaslah ide di benaknya. "Abu Nawas, bagaimana kalau aku membeli mimpimu itu?" kata Ali dengan serius. Abu Nawas yang terkenal cerdik segera melihat peluang di balik permintaan aneh itu. "Membeli mimpi saya? Itu terdengar aneh, Tuan Ali. Tapi jika Anda ingin membelinya, saya rasa itu bisa saja. Tapi, saya tidak akan menjual mimpi ini dengan harga murah, karena mimpi ini adalah mimpi paling indah yang pernah saya alami." Setelah berpikir sejenak, Ali setuju. Ia menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli mimpi tersebut. Abu Nawas pura-pura berpikir keras, kemudian mengangguk. "Baiklah, Tuan Ali, jika Anda serius, saya akan menjual mimpi ini kepada Anda," kata Abu Nawas. Setelah kesepakatan tercapai, Ali membayar Abu Nawas dengan uang dalam jumlah besar. Ali merasa puas dan pulang ke rumahnya dengan harapan bisa merasakan mimpi tersebut. Ia berharap malam itu ia akan tidur nyenyak dan bermimpi seperti Abu Nawas. Malam itu, Ali tidur dengan senyum lebar, membayangkan mimpi yang baru saja dibeli dari Abu Nawas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ali tidak mengalami mimpi yang diharapkannya. Malam demi malam berlalu, tapi tidak ada mimpi indah tentang emas dan permata seperti yang dijanjikan Abu Nawas. Ali merasa tertipu. Setelah beberapa hari, dengan wajah penuh amarah, Ali kembali mendatangi rumah Abu Nawas dan langsung mengetuk pintunya dengan keras. "Abu Nawas, keluar kau! Kamu menipuku!" teriak Ali. Abu Nawas keluar dengan tenang, mengangkat alis, lalu berkata, "Ada apa lagi, Tuan Ali? Kenapa terlihat begitu marah?" "Aku tidak merasakan mimpi yang kamu ceritakan itu. Aku sudah membayar mahal, tapi tidak ada emas, tidak ada permata dalam mimpiku," kata Ali dengan nada frustrasi. Dengan tenang, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuan Ali,
Saya hanya menjual mimpi saya kepada Anda sesuai dengan permintaan Anda. Apakah ada janji bahwa Anda pasti akan merasakan hal yang sama seperti yang saya alami dalam mimpi tersebut? Anda hanya membeli mimpi, yang pada hakikatnya hanyalah bayangan yang tidak nyata. Ali terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Dia baru menyadari kebodohannya karena tergiur oleh sesuatu yang tidak nyata dan terpengaruh oleh keinginan akan kekayaan hingga berpikir bisa membeli mimpi seseorang. Meski merasa tertipu, Ali tidak bisa menyalahkan Abu Nawas. Pada akhirnya, ia pergi dari rumah Abu Nawas dengan rasa malu. Kisah ini memberi kita beberapa pelajaran penting. 1. Jangan serakah dan mudah tergiur, kekayaan material tidak akan selalu membawa kebahagiaan. Seringkali, orang yang serakah malah kehilangan kedamaian batin karena dikuasai oleh nafsu untuk memiliki segalanya, bahkan hal yang tidak nyata. 2. Kecerdasan Abu Nawas dalam menghadapi ketamakan. Abu Nawas menggunakan kecerdasannya untuk menghadapi orang yang tamak dengan cara yang tidak merugikan siapapun, dan berhasil menyadarkan tetangganya akan kebodohannya. 3. Belajar mensyukuri apa yang dimiliki. Kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda, melainkan dari hati yang puas dan lapang. Abu Nawas adalah orang yang sederhana, tapi ia bahagia karena bisa menikmati kehidupannya yang damai, sementara tetangganya yang kaya justru merasa kurang. 4. Tidak semua hal dapat dibeli. Mimpi adalah sesuatu yang abstrak, tidak bisa dimiliki dengan uang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa diukur atau dibeli dengan materi, dan hal-hal ini seringkali lebih berharga. Dengan kisah ini, Abu Nawas tidak hanya berhasil memberikan pelajaran kepada tetangganya yang kaya, tetapi juga kepada kita semua agar selalu bersikap sederhana, bersyukur, dan tidak terperdaya oleh keinginan akan harta dunia yang berlebihan. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.